kalian diharapkan dapat mengidentifikasi simbiosis mutualisme yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan benar. Ada yang tahu apa itu simbiosis mutualisme? Atau ada yang sudah pernah melihat makhluk hidup apa yang mengalami simbiosis mutualisme? Kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, coba ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Di suatu hari, Aisyah sedang berjalan-jalan di taman bunga. Dia melihat banyak sekali bunga yang indah dan bermekaran di sana. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini, cakapnya. Di situ dia melihat banyak kupu-kupu yang hinggap di bunga. Banyak sekali ya kupu-kupu yang hinggap di bunga ini. Coba ayo kita diskusikan. Pernahkah kalian memperhatikan hubungan antara kupu-kupu dengan bunga yang ada di sekitar kita? Kira-kira nih, mengapa ya kupu-kupu sering berada di taman bunga? Lalu gimana ya hubungan antara kupu-kupu dengan bunga yang mereka hinggapi? Untuk membahas diskusi kali ini, kita akan menuju pada materi. Nah, dari gambar tadi nih, itu kupu-kupu dengan bunga mengalami simbiosis. Lalu simbiosis itu apa sih? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Nah, simbiosis ini bisa saling menguntungkan, merugikan, ataupun salah satu untung, yang satunya tidak rugi. Kalau dipikir-pikir, kira-kira apa ya hubungan antara bunga dengan kupu-kupu itu? Ada yang tahu? Nah, benar. Hubungan antara kupu-kupu dengan bunga itu adalah merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Lalu, kira-kira apa sih simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme itu adalah bentuk hubungan di mana kedua makhluk hidup ini saling menguntungkan. Jadi hubungannya itu bersifat positif karena mereka mendapatkan keuntungan. Tidak ada yang dirugikan. Lalu selain bunga dengan kupu-kupu, kira-kira makhluk hidup apa lagi ya yang mengalami simbiosis mutualisme itu? Ayo kita pelajari. Nah, yang pertama nih, ada kupu-kupu dengan bunga yang tadi kita bahas pada cerita sebelumnya, di mana kupu-kupu itu dia mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu. Kalian pernah kan minum madu? Itu dihasilkan oleh kupu-kupu dan juga lebah. Kupu-kupu mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu, sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu pada proses penyerbukan sari. Sama juga nih dengan bunga dengan lebah, di mana hubungannya itu saling menguntungkan. Sama dengan kupu-kupu, lebah ini mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu yang sering kita konsumsi setiap hari. Lalu bunga juga dibantu oleh lebah untuk proses penyerbukan.
Yang selanjutnya, apalagi ya kira-kira makhluk hidup yang mengalami simbiosis mutualisme? Nah, di sini kita ada kerbau dan burung jalak. Burung jalak dia mendapatkan keuntungan dari kerbau karena di badan kerbau banyak kutu. Burung jalak itu hinggap di badan kerbau, dia memperoleh makanan dari tubuh kerbau. Jadi burung jalak itu memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau itu menyediakan tempat dan sumber makanan. Selain itu, selain dia menyediakan tempat untuk burung jalak bertengger dan memberikan sumber makanan untuk burung jalak, kerbau itu juga mendapatkan keuntungan di mana dia terbebas nih dari kutu yang ada di kulitnya. Jadi badannya gak gatel-gatel karena dibantu oleh burung jalak. Jadi kutu yang ada di badannya itu bisa berkurang ya. Selanjutnya kita lanjut ke perairan nih. Di perairan itu ada contohnya hubungan antara ikan Nemo dengan anemon laut ya. Ikan Nemo itu dia mendapatkan sisa-sisa makanan dan kotoran yang ada di anemon laut. Itu berarti dia mendapatkan sumber makanan yang diperoleh dari anemon laut. Ikan Nemo juga mendapatkan tempat perlindungan yang aman dari predator lain. Jadi ikan Nemo itu berada di anemon laut, dia mendapatkan keuntungan di mana dia mendapatkan sisa-sisa makanan yang ada di anemon laut, serta dia juga dapat berlindung nih dari predator lain yang ingin memangsanya. Kalau anemon laut kira-kira mendapatkan keuntungan apa ya dari ikan Nemo? Nah benar, anemon laut mendapatkan keuntungan karena bersih dari sisa-sisa makanan dan kotoran yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri di sekitarnya yang berbahaya. Jadi anemon laut itu juga mendapatkan keuntungan dari adanya ikan Nemo yang ada di sekitar mereka, karena dia merasa diuntungkan karena bersih dari sisa makanan dan kotoran dan yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri ya. Yang selanjutnya ada apa nih? Ya benar, ada tanaman dengan cacing. Kira-kira tumbuhan dan cacing itu mengalami simbiosis mutualisme-nya itu ya bagaimana ya? Nah, tumbuhan itu mendapatkan keuntungan dari cacing karena akar tumbuhan dapat menyerap air serta nutrisi dengan lebih mudah karena tanah yang gembur yang dibuat oleh cacing. Dan selain itu kotoran cacing itu juga dapat menjadi pupuk nih, pupuk alami untuk tanaman, jadi dia tumbuhnya lebih subur. Nah lalu keuntungan cacing apa ya? Cacing mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan sumber makanan dari daun-daun yang gugur yang ada pada tumbuhan, serta dia mendapatkan lingkungan yang cocok untuk berkembang biak. Yang selanjutnya yaitu ada manusia dengan tumbuhan. Kira-kira apa ya hubungan yang ditimbulkan dari manusia dengan tumbuhan? Manusia mendapatkan keuntungan nih dari adanya tumbuhan, di mana manusia itu
mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk proses bernafas. Selain itu, manusia juga memperoleh bahan baku makanan atau keperluan sehari-hari. Kita setiap hari makan sayur, makan buah itu dari tumbuhan, iya benar. Nah, selain itu, tumbuhan itu juga dapat membantu mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang sejuk. Nah, kalau tumbuhan itu kira-kira mendapatkan keuntungan apa ya dari manusia? Tumbuhan itu juga mendapatkan keuntungan dari manusia karena manusia itu saat bernafas, proses bernafas, dia mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selain itu, juga tumbuhan itu dapat terhindar dari hama dan penyakit karena dirawat, dilestarikan, dijaga oleh manusia. Kalian sering atau pernah bercocok tanam? Nah, itu merupakan salah satu keuntungan yang didapat dari tumbuhan karena kita juga merawatnya dan kita juga mendapatkan keuntungan dari adanya tumbuhan. Kita tadi sudah membahas tentang simbiosis mutualisme. Di sini Ibu ada media. Media tentang simbiosis mutualisme. Gimana? Ini terdapat banyak sekali. Yang pertama yaitu pengertian dari simbiosis mutualisme. Simbiosis, ada pengertian dari simbiosis mutualisme, serta ada apa saja sih simbiosis mutualisme yang dapat kita temui di sekitar kita, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, Ibu minta kalian untuk mencoba nih, mana yang merupakan simbiosis mutualisme dan mana yang bukan merupakan simbiosis mutualisme. Kita mulai dari bunga dan kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu ini merupakan simbiosis apa? Benarkah simbiosis mutualisme? Iya benar. Bunga dan kupu-kupu merupakan simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Selanjutnya nih ada manusia dengan nyamuk. Apakah ini juga merupakan simbiosis mutualisme? Benar, ini bukan hubungan simbiosis mutualisme. Karena apa? Karena manusia dirugikan karena jika nyamuk menggigit manusia, manusia akan merasa gatal. Ya benar sekali. Selanjutnya ada tumbuhan dan cacing. Tumbuhan dan cacing kira-kira benar atau salah ya? Benar, tumbuhan dan cacing yaitu merupakan simbiosis mutualisme. Kalau lalat dan buah, kira-kira benar atau salah? Ini merupakan simbiosis mutualisme, benar atau salah? Salah, ya benar. Ini adalah salah. Hubungan antara lalat dan buah itu bukan merupakan simbiosis mutualisme karena buah dirugikan oleh lalat. Karena lalat itu banyak membawa bakteri ya. Ibu kemarin meminta kalian untuk mempersiapkan alat dan bahan karena hari ini kita akan membuat proyek mengerjakan LKPD. Sudah dipersiapkan semuanya?
Oke, Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada kalian. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok itu beranggotakan 3-4 orang. Nanti Ibu pilih kelompoknya dengan cara berhitung 1 sampai 3 ya. Nanti sisanya akan bergabung dengan kelompok yang lain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Di kelompok 1 bisa di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 bisa di depan Ibu, dan kelompok 3 bisa di sebelah kanan Ibu. Bisa berkelompok dulu ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada kalian. Ini adapun cara untuk pengerjaan LKPD-nya. Kalian dapat menuliskan kalian dari kelompok berapa dengan anggota kelompok kalian serta kelas. Dari pembelajaran hari ini kalian dapat mengidentifikasi simbiosis mutualisme di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Adapun petunjuk pengerjaan LKPD yang kalian bisa baca di lembar LKPD kalian, di mana yang pertama istilah terlebih dahulu identitas yang ada pada halaman awal LKPD. Yang kedua, pahamilah materi yang telah kalian pelajari untuk mengerjakan LKPD. Yang ketiga, bacalah lembar LKPD ini dengan teliti dan seksama. Yang keempat, silahkan melakukan diskusi dengan kelompok kalian terhadap tugas yang telah diberikan, dan catatlah jawaban pada lembar yang telah disediakan. Jika kalian nanti mengalami kesulitan, kalian dapat menanyakan kepada Ibu. Dan yang terakhir, setelah diskusi kelompok, nanti kalian mempersiapkan diri untuk salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Adapun waktunya yang akan Ibu berikan untuk kalian berdiskusi dengan teman-teman sekelompok kalian yaitu selama 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Bisa dimulai dari sekarang.